Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PKK bab yang pertama yaitu wirausaha dan kewirausahaan. Sebelum dibahas di dalamnya wirausaha dan kewirausahaan, perlu kalian ketahui yang pertama, ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan terdiri dari motivasi berwirausaha, wawasan kewirausahaan, dan karakteristik wirausaha. Kita bahas yang pertama yaitu ruang lingkup kewirausahaan. Kewirausahaan di sini adalah kegiatan merancang, meluncurkan dan menjalankan bisnis pada bisnis baru dalam suatu usaha. Sedangkan wirausaha, seseorang yang berani secara mandiri di dalam menjalankan usaha barunya dengan menciptakan produk-produk baru hingga memiliki nilai jual untuk mencapai tujuan di dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada motivasi berwirausaha. Faktor di dalam motivasi berwirausaha yaitu yang pertama minat, peluang, relasi, dan modal. Minat di sini berkaitan dengan seseorang yang mempunyai minat atau rasa senang di dalam menjalankan usahanya, maka kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara maksimal. Yang kedua, peluang. Peluang di sini berkaitan dengan kesempatan. Tanpa adanya kesempatan, berusaha tidak akan maksimal. Sehingga dengan terbukanya peluang yang banyak, peluang yang besar, akan dapat meningkatkan semangat seseorang di dalam menjalankan wirausahanya. Yang ketiga ada relasi. Relasi di sini adalah berkaitan dengan rekan bisnis atau teamwork, tim kerja atau sebagai pemasok di dalam bisnisnya. Terus kemudian ada modal. Modal di sini yaitu merupakan semangat yang dapat meningkatkan seseorang dalam menjalankan wirausahanya. Walaupun terkadang modal dikatakan bukan penentu dalam berwirausaha yang utama. Yang kedua ada wawasan kewirausahaan. Dalam wawasan kewirausahaan di sini berkaitan dengan penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial. Resiko finansial di sini dengan kata lain yaitu resiko keuangan. Yang ketiga, karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan di dalam wirausaha ada beberapa karakteristik, diantaranya yaitu percaya diri dan optimis. Percaya diri dan optimis itu berkaitan dengan memiliki kepercayaan yang kuat, jadi tidak bergantung dengan orang lain. Terus kemudian yang kedua ada profit oriented. Profit oriented di sini merupakan adanya dorongan, memiliki ketekunan, ketabahan, berprestasi, tekad bekerja keras, inisiatif cerdas di dalam mencapai keuntungan. Yang ketiga ada risk and challenge. Risk and challenge itu berkaitan dengan berani mengambil resiko dan tantangan yang ada. Jadi di dalam wirausaha menjalankan bisnisnya, usahanya, berani mengambil resiko, baik itu resiko laba maupun resiko rugi. Terus ada leadership. Leadership ini berkaitan dengan mudah beradaptasi dengan orang lain atau dengan kata lain penyesuaian. Terus kemudian ada keorisinalan. Keorisinal di sini terkait dengan inovatif, kreatif, dan fleksibel.
Ada motivasi dalam berwirausaha, yaitu faktor yang menyebabkan dalam keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Faktor-faktor diantaranya yang merupakan faktor pendorong keberhasilan dalam berwirausaha, yaitu mempunyai sikap yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan usahanya, terus kemudian ketekunan, keuletan, bekerja keras, pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Begitu juga kebalikannya, ada keberhasilan dan kegagalan di dalam menjalankan suatu wirausaha. Yang merupakan faktor kegagalan dalam berwirausaha yaitu diantaranya: 1. Sikap yang kurang bersungguh-sungguh, kurang berpengalaman, tidak kompeten dalam bidangnya, kurang mampu mengendalikan di dalam mengelola usaha, kurangnya pengawasan. Pengawasan di sini bisa saja terkait dengan pengawasan peralatan untuk alat proses produksi. Terus kemudian gagal di dalam sebuah perencanaan. Itu diantaranya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Yang B yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Yang pertama ada karakteristik dan perilaku wirausaha. Karakteristik dan perilaku wirausaha di sini ada yang pertama berkaitan dengan menanggung resiko yang dihadapi. Menanggung resiko yang dihadapi di sini ada beberapa: resiko biasa, resiko ambigu, dan resiko murni. Terus kemudian merancang dan menerapkan strategi, diantaranya berkaitan dengan mencari pasar, peka terhadap tren, hindari kata yang mematahkan semangat. Sikap perilaku seorang wirausaha. Sifat yang harus dimiliki seseorang wirausaha dalam menjalankan usahanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, selalu berani mengambil resiko. Jadi bertindak di dalam menjalankan usahanya untuk menghadapi resiko di dalamnya, baik itu resiko rugi maupun resiko laba. Itu yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang kedua, bersikap fleksibel. Sikap yang fleksibel ini kaitannya dengan sikap yang sebelumnya, yaitu berani mengambil resiko. Nah, atau bisa dikatakan dengan sebagai sikap adaptif. Terus kemudian berusaha mengenal bisnis Anda. Nah, di dalam menjalankan bisnis atau usaha, sudah tentunya berupaya baik untuk mengenal apa yang akan terjadi dengan bisnisnya. Misalkan bisa melihat prospek keuangan di masa yang akan datang di dalam perusahaan yang dijalankan. Terus kemudian bersikap jujur. Nah, bersikap jujur di sini dalam sebuah usaha itu merupakan nilai etika yang harus dimiliki atau dipegang oleh seorang wirausaha karena dapat menimbulkan respek yang baik dari konsumen atau masyarakat. Terus kemudian ada optimis dengan masa depan. Jadi akan selalu percaya, optimis dengan masa depan yang cerah, berhati-hati di dalam menjalankan usahanya. Terus kemudian memiliki gairah dalam wirausaha. Di dalam memiliki gairah wirausaha, menjalankan usahanya itu dengan sepenuh hati. Ya, jika bekerja sesuai dengan hobi atau kesenangannya, tentu prosesnya untuk mencapai keberhasilan tidak akan terasa berat karena itu sudah minat bakatnya sudah dimiliki oleh seorang wirausaha tersebut. Terus kemudian ada identifikasi usaha berdasar karakteristik dan sikap wirausaha di dalam menjalankan usahanya. Antara lain ada dream atau mimpi, ada doors, yang ketiga decisiveness, keempat determination, kelima dedication, keenam deviation, 7 destiny, 8 dollars, dan 9 distribute. Jadi apakah arti dream atau mimpi? Ini berkaitan dengan seorang wirausaha itu harus mempunyai mimpi atau ambisi terhadap masa depan pribadinya dan bisnis
serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya. Terus yang kedua, doors. Doors itu berkaitan dalam membuat keputusan akan langsung ditindaklanjuti, jadi tidak bertele-tele. Yang ketiga ada deceiveness. Deceiveness itu berkaitan dengan seseorang wirausaha tersebut bekerja tidak dengan lambat. Ini artinya memiliki sikap yang cekatan. Terus keempat ada determination. Determination di sini melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, rasa percaya diri. Terus yang kelima ada dedication. Dedication berkaitan di dalam seorang wirausaha dalam menjalankan bisnisnya biasanya mengorbankan kepentingan keluarga untuk sementara waktu. Jadi untuk melaksanakan kegiatannya itu tanpa mengenal lelah, tidak mudah putus asa karena perhatian dan kegiatannya semata-mata dipusatkan untuk bisnisnya. Kemudian devotion. Devotion di sini berkaitan dengan mencintai pekerjaan bisnisnya. Terus destiny, wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang akan dicapai. Terus kemudian ada dollars. Dollars di sini tidak mengutamakan pencapaian kekayaan karena motivasi yang dimiliki wirausaha bukan karena masalah uang. Yang terakhir ada distribute. Distribute di sini berkaitan dengan mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang kepercayaannya. Misalkan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, seorang pimpinan itu biasanya mempunyai asisten atau dengan kata lain yang disebut dengan tangan kanan yang akan bisa membantu di dalam mengoperasikan usaha atau bisnisnya. Yang C atau ketiga, sikap bekerja wirausahawan atau wirausaha. Yang pertama yaitu kreativitas, yang memiliki ciri-ciri manusia yang kreatif atau kreativitas atau seseorang yang memiliki ciri yang kreativitas atau kreatif sebagai berikut, yaitu 1. Rasa keingintahuan, 2. Dapat menerima perbedaan, 3. Percaya diri, 4. Tekun, 5. Berani mengambil risiko, dan yang keenam ada keterbukaan pada pengalaman. Ada motivasi. Motivasi di sini berkaitan dengan suatu dorongan yang memacu seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai. Nah, jadi di dalam menjalankan usahanya, seorang wirausaha itu memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai prestasi, untuk mencapai tujuan. Tujuan di sini apa berkaitan? Ya, tujuan berkaitan di dalam menjalankan usahanya tentunya akan mendapatkan laba. Terus yang ketiga ada sikap bekerja efektif dan efisien. Sikap bekerja efektif dan efisien diantaranya ada unsur penunjang di dalamnya, yaitu ketepatan, kecermatan, kecepatan, penghematan, dan keselamatan. Mungkin sampai di sini materi PKK bab yang pertama. Silakan kalian dipahami, dianalisa. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pas pada tatap muka, ya, pertemuan kita pada tatap muka berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.